Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luda Lutmila, saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempelajari mengenai modul pembelajaran tentang dasar jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling berhubungan atau terhubung sehingga komputer tersebut bisa saling berkomunikasi dengan berupa bentuk pertukaran data. Nah, di sini ada contoh gambar jaringan komputer. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa saja ini perangkat-perangkat yang ada di jaringan komputer ini. Yang pertama, di sini ada komputer klien. Yang kedua, ada switch. Yang ketiga, ada komputer server. Yang keempat, ada router. Dan yang kelima itu ada ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider. Nah, di sini kan sudah ada contohnya komputer klien. Nah, komputer ini tuh yang terhubung ke switch, dan di sini juga ada server dan juga ada router yang terhubung ke ISP. Jadi semuanya ini terhubungnya ke ISP. Nah, ketika kita mempunyai jaringan komputer di komputer klien ini, kita juga bisa saling bertukar data dari komputer satu ke komputer lainnya. Contohnya, di sini kita terhubung ke dalam switch atau network yang terhubung ke dalam port-portnya, yang kita juga tuh bisa saling berhubungan dengan bisa bertukar data. Nah, tadi itu contoh dari pertukaran data. Pertukaran ini tuh contoh dari pertukaran data antara komputer klien ke komputer klien lainnya. Nah, di sini juga ada contoh komputer server. Nah, komputer server ini tuh fungsinya itu untuk memberikan layanan website seperti HTTPS atau website lainnya. Jadi, ketika kita ada web server, mau masuk atau mau mengakses data yang ada di komputer server ini, nah dari komputer ini tuh request-nya itu datanya itu ke dalam server. Jadi, dari komputer ini request-nya itu ke datanya itu ke dalam server ini. Jadi si komputer server ini tuh yang akan mengakses, merequest masuknya data website, layanan website, mau berupa website atau apapun itu. Nah, contoh selanjutnya itu di sini kan ada satu switch ya. Nah, di sini ada satu switch dan di satu switch itu ada satu network. Yang berarti nantinya kalau ada yang komputer yang mau ke network lain, nanti dihubungkan oleh router. Jadi misalnya ini kan satu switch ini ada satu network. Kalau misalnya ada network lainnya pengen masuk, itu akan terhubung dulu ke si router ini. Karena router ini tuh fungsinya itu untuk menghubungkan satu network ke network lainnya. Terus di sini juga kan ada contohnya router. Nah, si router ini tuh akan terhubung ke ISP, yaitu Internet Service Provider. Nah, si ISP ini kan adalah tempat internet, utamanya internet. Jadi fungsi utama dari jaringan komputer itu adalah untuk memudahkan kita untuk saling dapat berkomunikasi. Nah, jadi ini tuh bisa saling berkomunikasi satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai OSI layer. OSI layer adalah singkatan dari Open System Interconnection atau OSI. Adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Model OSI ini tuh dirancang oleh arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih fungsi dari OSI layer. Fungsi utama OSI layer itu yaitu memudahkan kita untuk membuat PC, jaringan komputer, serta pengembangan software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Atau secara singkatnya, untuk menyamakan komunikasi di setiap vendornya. Selanjutnya, ada OSI layer itu memiliki 7 lapisan. Yang pertama ada application, yang kedua ada presentation, yang ketiga ada session, yang keempat ada transport, yang kelima ada network, yang keenam ada data link, dan yang terakhir itu ada physical. Di sini saya akan menjelaskan apa saja dari OSI layer itu.
Yang pertama ada application layer. Application layer ini adalah lapisan ketujuh. Pada layer yang paling atas ini terdapat application layer yang di lapisan ini tuh terjadi interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Yang kedua itu ada presentation layer, yaitu presentation layer ini tuh ada di lapisan yang keenam. Presentation layer ini berfungsi untuk mengidentifikasikan sinteks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan terenkripsi dan dekripsi otomatis melalui sistem. Yang ketiga, itu ada session layer. Session layer ini adalah lapisan yang kelima. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Dan selanjutnya itu, apabila komunikasi sudah berakhir, session layer inilah yang akan menutup session lagi. Yang keempat ada transport layer. Transport layer ini ada di lapisan yang keempat. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kirim pesan antar dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, dan sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima itu ada network layer. Network layer ini adalah di lapisan yang ketiga. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Yang keenam itu ada data link layer. Data link layer ini ada di lapisan yang kedua. Data link layer ini tuh bertugasnya untuk membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecahkan data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebutnya frame, lalu mengirimkan ke tujuannya yang hampir sama seperti network layer. Tapi intinya itu, lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Yang terakhir itu ada physical layer. Physical layer ini adalah lapisan pertama pada OSI. Yaitu lapisan yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer ini mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol lainnya. Itulah penjelasan mengenai OSI layer. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan langkah kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang diminta pengguna pada perangkat yang menerima data. Setelah itu, pada presentation layer terjadi konferensi email menjadi sebuah format jaringan. Lalu, dibuatlah sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data ini selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Setelah dilakukannya pada session layer, pengirim akan melakukan pemecahan data pada transport layer. Kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer. Kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Jadi setelah kita melakukan session layer, kita akan melakukan pemecahan data pada transport layer. Nah, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Gitu. Terus lalu network layer ini akan membuatkan alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai tujuan dengan benar. Setelah dari transport, kita akan menuju ke network layer. Nah, network layer ini tuh akan membuat alamat untuk mengarahkan kita atau untuk mengarahkan data kita agar bisa sampai ke tujuan yang benar. Lalu, habis dari network, kita akan dibuatkan alamatnya. Kemudian, data yang akan kita buat itu menjadi bentuk sebuah frame. Seperti itu. Yang disebutnya juga data link. Setelah dari data link, pada lapisan utama OSI layer terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Jadi setelah dari data link, kita akan ke lapisan yang pertama, yaitu physical. Nah, di physical ini tuh kita terjadi pertukaran data, yaitu data kita itu akan melewati perantara jaringan transport penerima.
Setelah itu proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer lagi hingga mengarah ke jaringan komputer ke pengguna. Seperti itu. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai protokol dan port. Apa itu protokol? Protokol adalah standar yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat berkomunikasi satu sama lain di suatu jaringan, termasuk di internet. Protokol inilah yang menentukan format data, metode transmisi, dan cara mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi selama proses komunikasi. Protokol itu fungsinya itu untuk menentukan prosedur pengiriman data. Jadi protokol ini tuh yang bakal menentukan prosedur kita mengirim data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis protokol. Di sini ada dua jenis protokol yang populer. Yang pertama ada TCP atau IP. TCP atau IP ini adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data ini tuh andal dan akurat. Jadi, ketika ada paket yang hilang atau rusak, biasanya TCP ini akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut. Sementara, IP itu berperan untuk memberikan alamat unik kepada setiap perangkat di jaringan agar setiap paket data itu bisa sampai ke tujuannya. Jadi, TCP itu tuh bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data itu andal dan akurat. Sedangkan IP itu untuk memberikan alamat unik kepada setiap perangkat jaringan agar setiap paket datanya itu dapat sampai dengan ketujuannya. Lalu jenis yang kedua itu ada User Datagram Protocol atau UDP. Jenis protokol yang kedua ini tuh terkenal dengan sebutan protokol yang tidak beraturan karena hanya mentransmisikan paket tanpa fungsi mengatur. Jadi UDP ini tuh hanya mentransmisikan paket tapi tanpa fungsinya tuh untuk mengatur gitu. Selanjutnya itu ada apa itu port? Port adalah elemen penting dalam jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi antara perangkat. Port ini fungsinya itu sebagai titik akhir komunikasi yang dimana data dapat diterima atau dikirim oleh perangkat jaringan. Jadi fungsi dari port ini tuh sebagai titik dari akhir komunikasi antar perangkat, yang dimana itu data tuh bisa diterima ataupun dapat dikirim oleh perangkat jaringan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jenis port. Ada dua jenis port yang membedakan. Ada dua jenis port yang dibedakan. Yang pertama itu ada logical port non-fisik, dan ada physical port fisik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, logical port. Logical port itu adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan TCP atau IP. Salah satu contohnya itu adalah mengkoneksi komputer dengan internet. Port ini tuh berperan penting dalam jaringan komputer. Jadi logical port ini tuh jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain, tapi melalui jaringan TCP/IP seperti itu. Lalu di sini ada satu jenis lagi, yaitu ada physical port. Physical port atau port fisik yakni soket salt atau jack koneksi yang memungkinkan kabel bisa dihubungkan dengan komputer, router, modem, USB, dan perangkat lainnya. Masing-masing soket ini tuh memiliki bentuk fisik dan fungsi yang berbeda pula. Beberapa port jaringan fisik terdapat pada perangkat keras jaringan komputer. Jadi physical port ini tuh biasanya tuh dikoneksinya tuh kayak dihubungkannya tuh melalui komputer, router, modem, dan USB seperti itu. Lalu ada jenis logical port. Jenis logical port itu ada 3. Yang pertama ada will know port. Will know port ini berkisar dari 0 sampai 1023. Ini merupakan port yang dikenali atau port system. Port ini selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama. Yang kedua ada registered port. Registered port ini berkisar dari 1024 sampai 49151. Port ini tidak dialokasikan secara permanen, sehingga dapat menggunakan port number yang sama. Lalu, jenis yang ketiga ada dynamically assigned port.
Dynamically assigned port ini berkisaran dari 49152 sampai 65535. Port ini ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itulah tiga jenis logical port. Selanjutnya di sini juga ada contoh logical port. Ada 3 contoh dari logical port. Contoh yang pertama itu ada port 20 dan 21 atau FTP. Port 20 dan 21 ini merupakan port untuk FTP atau File Transfer Protocol. Jadi FTP ini tuh adalah protokol yang berguna dalam mentransfer data di dalam suatu jaringan. Lalu contoh yang kedua ada port 22 atau SSH. Port 22 adalah port standar untuk SSH. SSH itu adalah Secure Shell. Port ini berfungsi mengirimkan data melalui jaringan dalam bentuk terenkripsi yang digunakan untuk menjalankan fungsi atau tugas yang bisa diakses dari jarak jauh. Misalnya menghubungkan ke host atau server. Yang ketiga ada port 23. Port 23 atau telnet ini adalah port untuk menghubungkan komputer dan server jarak jauh, yang fungsinya itu mirip sama SSH, hanya saja port 23 telnet ini tuh tidak menggunakan enkripsi pada koneksinya. Itulah penjelasan saya mengenai port. Setelah itu saya akan ke materi selanjutnya yaitu IP address dan MAC. Apa itu IP address? IP address adalah alamat numerik terdiri dari bilangan biner yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer dengan internet protokol IP. Alamat IP terdiri dari bilangan biner 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Yang dimana 32 bit itu tuh digunakan untuk IPv4 dan 128 bit itu digunakan untuk pada IPv6 pada jaringan internet yang berbasis TCP/IP. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan fungsi IP address. IP address itu berfungsi sebagai alamat tujuan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan komputer. IP address biasanya terdiri dari 4 blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Contohnya, 192.168.1.1. Di sini ada contoh IP address. Di sini ada 2 contoh IP address. Yang pertama versi IPv4 dan yang kedua itu ada versi IPv6. Di sini saya akan menyebutkan contoh IP address IPv4. Misalnya 192.168.1.1. Dan contoh yang kedua untuk IPv6 itu misalnya 20.1.0.db8.2 85A3.2 0000.2 0000.2 8A2E.2 0370.2 7334. Nah, fungsinya itu adalah untuk menembak paket data dari router ke perangkat yang benar, mengidentifikasikan alamat pada suatu perangkat. Jadi, contoh dari IP address ini tuh fungsinya itu untuk mengidentifikasikan alamat kita pada suatu perangkat. Di sini ada apa itu MAC address? MAC address adalah alamat fisik yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di jaringan. MAC address biasanya digunakan pada beberapa teknologi seperti IEE802 termasuk internet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Di sini juga ada contoh MAC address atau MAC address terdiri dari format heksadesimal dengan 2 digit pada setiap oktet dan dipisahkan oleh tanda titik 2. Misalnya 01.223.247.289.2AB. Nah, fungsi dari contoh tersebut itu untuk menyediakan identifikasi unik untuk setiap perangkat ditingkatkan fisik pada lapisan data link dan digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan dengan metode MAC filtering. Di sini juga ada apa perbedaan IP address dan MAC address.
Perbedaan utama antara IP address dan MAC address adalah bahwa IP address ini tuh bersifat logis dan digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di jaringan TCP/IP. Sedangkan kalau MAC address itu bersifatnya fisik, jadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat jaringan. Contoh perbedaan dari IP address dan MAC address. Ketika kalian membuka browser dan memasukkan alamat situs web seperti www.google.com, browser akan menggunakan IP address untuk menghubungi server yang menghosting situs web tersebut. Kemudian, data yang diambil dari server akan dikirimkan ke MAC address komputer atau perangkat lain yang sedang digunakan untuk mengakses situs web tersebut. Itu adalah contoh singkat dari perbedaan IP address dan MAC address. Selanjutnya ada materi IP public dan IP private. Apa itu IP private? Alamat IP private digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN, local area network. IP private bersifat lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Range alamat IP private ini terdiri dari 3 blok, yaitu pertama 10.0.0.0 sampai hingga 10.255.255.255. Yang kedua, 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Yang ketiga, 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Jadi itulah 3 blok dari range alamat IP private. Nah, alamat-alamat ini tuh dapat digunakan di dalam suatu organisasi atau rumah untuk memberikan identifikasi unik pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan lokal. Nah, IP private ini tuh memungkinkan perangkat-perangkat ini tuh dapat berkomunikasi satu sama lain di dalam jaringan, tetapi tidak dapat diakses langsung dari internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu IP publik. IP publik adalah alamat yang digunakan umum dalam jaringan yang tanpa batas. IP publik ini tuh digunakan oleh semua perangkat keras agar dapat mengakses sumber dari internet. Nah, itu juga dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan tersebut. Aktivitas jaringan ini tuh dimulai dari router hingga server website. Jadi, IP publik ini tuh alamat IP yang umum yang digunakan dalam jaringan yang tanpa batas, jadi benar-benar publik aja, jadi semua perangkat keras tuh dapat menggunakannya seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan antar IP publik dan IP private. Perbedaan yang pertama itu ada aksesibilitas. IP private itu hanya dapat diakses di dalam jaringan lokal. Sementara IP public itu dapat diakses dari jaringan internet. Lalu perbedaan yang kedua itu unik dan tidak unik. Alamat IP private dapat digunakan secara berulang di berbagai jaringan lokal. Sedangkan IP public itu harus unik dan tidak boleh tumpang tindih dengan alamat IP lain di internet. Jadi kalau alamat IP private itu kan dapat digunainnya itu kan secara berulang gitu ya di berbagai jaringan lokal. Tapi kalau misalnya IP public ini tuh dia nggak boleh tumpang tindih, terus juga harus unik. Lalu yang ketiga, perbedaan ketiga itu ada range alamat. IP private memiliki 3 blok range alamat, sementara IP public itu nggak punya batasan seperti itu dan dapat bervariasi dalam format. Jadi IP private itu hanya memiliki 3 blok range alamat. Kalau IP public ini tuh dia nggak punya tidak memiliki batasan dan juga dia tuh dapat bervariasi dalam format. Perbedaan yang keempat itu ada keamanan. IP private memberikan lapisan keamanan tambahan karena tidak dapat diakses secara langsung dari internet tanpa bantuan perangkat jaringan khusus seperti router atau firewall. Jadi IP private ini tuh dapat memberikan lapisan keamanan tambahan karena tidak dapat diakses secara langsung dari internet tanpa bantuan perangkat jaringan yang khusus seperti router atau firewall. Jadi kalau IP private ini tuh dia itu butuh keamanan tambahan, dan juga kan IP private itu nggak bisa langsung diakses secara langsung. Jadi IP private itu butuh perangkat
bantuan perangkat jaringan khusus yang lainnya, seperti router dan firewall. Lalu yang kelima, perbedaan yang kelima itu ada penetapan IP. Alamat IP private dapat ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan IP public biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Jadi, IP private ini tuh digunakan untuk komunikasi lokal di dalam jaringan. Sementara IP publik itu memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi melalui internet secara global. Kesadaran terhadap peran dan karakteristik masing-masing jenis dapat membantu dalam mengelola jaringan lebih efisien dan aman. Ini adalah perbedaan singkat dari IP private dan IP publik. Di sini juga saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada RFC 4632. Apa itu RFC 4632? RFC 4632 adalah singkatan dari RFC 4632. Memo ini tuh untuk membahas strategi untuk penugasan alamat ruang alamat IPv4 32 bit yang ada dengan tujuannya untuk melestarikan ruang alamat dan membatasi laju pertumbuhan status perintaian global. Jadi RFC 4632 ini tujuannya itu untuk melestarikan ruang alamat dan membatasi laju pertumbuhan status perintaian global. Selanjutnya ada materi subnetting. Apa itu subnetting? Subjaringan atau subnetting adalah pembagian dari IP jaringan, praktek yang membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan yang disebut subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Jadi subnetting itu adalah prosesnya untuk memecahkan sebuah network yang jumlahnya itu cukup banyak, tapi ada si subnetting itu, jadi dia tuh prosesnya itu untuk memecahkan. Jadi sama si subnetting itu bakal dipecah menjadi jumlah host yang lebih sedikit. Selanjutnya ada tujuan subnetting. Tujuan yang pertama itu untuk mengefisienkan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja itu terdapat 254. Nah, terus kita kurangi nih sama 10 hostnya. Jadi 254 dikurangi 10 host yang itu, jadi totalnya itu 244 alamat yang nggak terpakai. Untuk tujuan subnetting yang kedua itu untuk membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuan yang ketiga, menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Jadi tujuan yang ketiga ini tuh menempatkan suatu host dia tuh berada dalam jaringan yang benar apa tidak gitu. Terus juga menempatkan suatu hostnya itu berada dalam satu jaringan enggak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada fungsi subnetting. Yang pertama, fungsi dari subnetting itu mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau juga yang disebut collision atau macet. Yang kedua, ada teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan. Yang keempat, membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Itu adalah fungsi dari subnetting. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan selama saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.